Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridho Rinaldi dengan tema coding block user research method. Apa aja yang kita bicarakan kali ini itu pertama ada pengenalan apa itu user research, yang kedua ada metode user research, yang ketiga tips untuk melakukan user research, yang keempat ada pengenalan research plan, dan terakhir cara membuat tips atau membuat research plan. Oke, untuk untuk pengenalan research, research adalah aktivitas atau proses yang kita lakukan untuk mengumpulkan data dari user, memahami apa masalah yang dialami oleh user, dan juga memahami kebutuhan yang dibutuhkan oleh user. Selanjutnya, menurut teman-teman, apa yang salah dari mesin cuci ini atau tombol icon darinya? Mungkin kesalahannya itu ini terlalu uh, banyak yang juga memusingkan pengguna yang baru, dan juga ikonnya terlalu tidak umum, dan juga mungkin teman-teman juga nggak tahu apa icon-icon ini. Yang seharusnya juga icon ini diberi nama mungkin untuk stop atau untuk baju, setrika, untuk panas, dan lain-lainnya. Nah, mengapa user research itu penting? Nah, kenapa? Karena kalau tidak, maka kebutuhan user tidak akan terpenuhi seperti yang tadi ini. Nah, apa sih pentingnya? Karena user research merupakan sebuah investasi yang sangat baik dan berguna dalam proses desain kita dari awal sampai akhir. Dengan adanya user research ini, kita akan mengetahui pola aktivitas user dan juga segala kebutuhan user. Nah, berikut ada proses research, yaitu pertama ada understanding, itu memahami latar belakang project, memahami hipotesis project, dan memahami objektif project. Yang kedua ada planning, itu membuat research plan, menentukan metode, partisipan, dan menentukan objektif project. Selanjutnya adalah conduct, yaitu melakukan research kepada partisipan yang sudah ditentukan. Selanjutnya itu melakukan report atau laporan yang menemukan permasalahan user dan memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah user. Selanjutnya itu metode user research. Terdapat 4 macam user research. Yang pertama ada generative research, yang kedua ada descriptive research, yang ketiga evaluative research, dan keempat ada analytical research. Berikut penjelasan. Yang pertama generative research, yaitu research yang dilakukan di awal sekali untuk mencari tahu permasalahan dan kebutuhan yang calon user kita sedang alami. Biasanya metodenya yang digunakan yaitu user interview secara langsung, dan juga ada survei online mungkin, dan juga focus group discussion atau FGD. Selanjutnya descriptive research. Research ini dilakukan setelah ada hipotesis dari generative research tadi. Dari research ini bertujuan untuk memvalidasi hipotesis tersebut. Nah, biasanya metode yang digunakan itu user interview dan juga focus group discussion. Selanjutnya ada evaluative research. Research ini dilakukan ketika kita ada di tahap prototype dengan tujuan memvalidasi ide solusi kita kepada user kita. Metode yang biasa digunakan yaitu guerrilla testing, usability testing, atau A/B testing.
Guerrilla testing ini seperti misalnya di tempat keramaian kita memilih random orang untuk menguji produk kita. Selanjutnya ada analytical research. Research ini dilakukan ketika produk kita sudah rilis ke publik dan sudah digunakan oleh user. Tujuannya untuk menganalisis terkait produk ini berhasil dipasang atau tidak. Mungkin metodenya digunakan untuk metodenya itu data-data pengguna, statistik downloadnya atau sebagainya. Yang berikutnya ada metode user research. Ada 4 juga, yaitu quantitative research, qualitative research, behavioral research, dan attitudinal research. Yang pertama ada quantitative research. Research ini bertujuan untuk memvalidasi suatu temuan yang biasa menggunakan sampel besar dan identik dengan pengolahan data berpangkat. Berikutnya qualitative research. Riset ini bertujuan untuk mendapatkan insight yang lebih dalam dari user untuk memahami apa yang diinginkan oleh user, identik dengan pengolahan data berupa pendapat serta motivasi, yang biasanya dilakukan adalah user interview secara langsung. Yang berikutnya adalah behavioral research. Riset ini bertujuan untuk memahami kebiasaan user dalam menggunakan satu produk dengan cara mengobservasinya. Selanjutnya ada attitudinal research. Riset ini bertujuan untuk mengetahui pendapat orang-orang sekitar dan bagaimana sikap mereka ketika ditanyakan atau dihadapkan dengan satu hal. Oke, berikutnya ada tips untuk melakukan user research. Yang tidak boleh dilakukan ketika melakukan riset yaitu jangan memberikan pertanyaan di luar konteks. Misalnya, biar agak santai nih, menurutmu ayam dulu atau telur dulu? Nah, itu tuh nggak boleh karena kayak basa-basi yang terlalu enggak banget gitu. Selanjutnya ada jangan menanyakan pertanyaan bersifat sensitif dan pribadi. Kita tidak boleh bertanya terlalu dalam, walaupun itu nanti itu mengganggu kenyamanan dari interview kita. Nah, berikutnya jangan terlihat mengintimidasi. Kita jangan juga menjudge interviewer kita dengan cara yang tidak baik, yang membuatnya seperti terintimidasi, membuatnya tidak nyaman, dan riset pun berjalan tidak baik. Dan juga jangan menggunakan kata yang tidak familiar. Gunakanlah kata-kata yang umum yang user biasa dengar. Selanjutnya jangan memaksa dan meminta feedback terkait produk kita. Nah, tips user research itu pertama, tentukan problem statement. Yang kedua, tentukan research objektifnya. Yang ketiga, kita harus memiliki empati terhadap user. Dan keempat, mulailah riset dengan why, yaitu bertanya kenapa. Dan selanjutnya itu growth insight. Nah, di sini ada pengenalan research plan. Nah, apa itu research plan? Itu sebuah dokumentasi sebelum melakukan riset yang di dalamnya terdapat background, objektif, research methods, research question, dan timeline project. Mengapa research plan itu penting? Karena dengan adanya research plan kita dapat mendokumentasikan hal-hal penting sebelum melakukan riset, untuk dikomunikasikan dengan berbagai stakeholder, dan juga antar stakeholder akan align terhadap progres risetnya. Yang harus
Ada di research plan yaitu pertama research background, dua research objektif, yang ketiga ada metode risetnya, yang keempat kriteria partisipan, yang kelima ada pertanyaan riset dan juga timeline-nya. Nah, di sini berikut contoh dari research plan-nya, itu ada research background, itu ada research objektifnya, juga metodenya, bisa kualitatif atau kuantitatif, dan juga target partisipannya apa, laki-laki atau perempuan, umurnya, pekerjaan dan lain-lain. Kedua ada selanjutnya ada pertanyaannya dan juga timeline dari risetnya. Oke. Nah, mungkin sekian dulu present hari ini. Semoga apa yang memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.